Polisi menangkap 12 tersangka penembak seorang pengusaha pelayaran yang terjadi di ruko kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 13 Agustus lalu. Polisi mengatakan motif menembakkan karena sakit hati. Menurut polisi, 12 tersangka yang ditangkap di luar kota memiliki peran yang berbeda-beda. Polisi juga mengatakan motif penembakan karena sakit hati salah satu tersangka. Hasil pengungkapan ini, jadi ada 12 pelaku, ya. Saya ulangi, 12 tersangka. Ini bisa dikatakan merupakan kelompok atau sindikat pembunuhan, ya tentunya dengan berbagai peran. Sebagai otak pelaku, kemudian yang merencanakan, kemudian ada yang kemudian dia mencari senjata api, kemudian ada sebagai joki, ada sebagai eksekutor, dan ada juga yang membawa senjata api. Ini dari ke-12 pelaku ini dengan berbagai peran, ya, perannya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian seperti kita ketahui, kalau kita melihat dari kronologis awal, kalau melihat dari kronologis awal, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 13 jadi untuk kronologis kejadian bahwa perlu saya sampaikan bahwa tersangka atas nama NL, ya, NL ini perempuan, ini merupakan karyawan swasta, ya, pada PT Dwi Putra Tirta Jaya. Jadi PT ini adalah milik korban, ya, korban Sugianto sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut. Yang bersangkutan ini bekerja sejak tahun 2012. Yang bersangkutan adalah sebagai admin bagian keuangan. Jadi untuk motif tersangka, jadi ada dua motif ini. Yang pertama, tersangka ini sakit hati, ya, sakit hati, dan yang bersangkutan marah, ya. Marahnya kenapa? Ya, sakit hati dan marah. Jadi ada dua hal, ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini, ya. Jadi mereka sering marah-marah juga. Yang kedua, sering juga mengajak untuk melakukan hal-hal di luar ini, ya, di luar sebagai pimpinan ataupun karyawan. Jadi sering diajak untuk melakukan bersetubuh, dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya ini, ya, tidak laku gitu kan, sebagai perempuan tidak laku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan dari tahun 2015, ya, tadi ulangi, saya dari tahun 2012 sampai 2020 yang bersangkutan adalah di bagian admin ataupun bagian keuangan. Jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak. Nah, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak, tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut, sehingga ada beberapa kali teguran dari pajak Jakarta Utara ke perusahaan tersebut. Nah, hal inilah kemudian sempat dari pihak korban, ya, dari korban menyampaikan bahwa
tersangka akan dilaporkan kepada polisi. Inilah kekhawatiran yang memungkinkan kemudian yang bersangkutan mengambil inisiatif bahwa yang bersangkutan untuk melakukan